Shalom, selamat pagi Jemaat Gembino Nazaret dan sahabat Embun Pagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Hal yang masih menjadi kesulitan bagi manusia dalam menjalani kehidupan adalah hal mengampuni. Ibu Pendeta Mariam Leret Bansaga akan memandu kita dalam firman Tuhan pagi hari ini kepada siapa yang harus kita teladani dalam hal mengampuni. Saudara-saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang dapat kami nikmati di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar dengan sepenuh hati menghayati perkataan-Mu, sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu kitab Injil Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-47 yang berkata demikian. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, mempunyai seorang lawan politik yang bernama Stanton. Semasa kampanye, orang ini selalu menjelek-jelekkan Abraham Lincoln, menjulukinya badut licik murahan, bahkan gorila. Namun Lincoln tidak membalas. Bahkan ketika terpilih menjadi presiden, ia mengangkat Stanton sebagai sekretaris negara. Karena menurut Lincoln, dia adalah yang terbaik dan benar. Sejarah mencatat bahwa Stanton adalah sekretaris negara yang sangat loyal. Saat Lincoln meninggal, Stanton memandang jenazahnya di peti mati dengan bercucuran air mata. Di peti mati ini terbaring seorang pemimpin terhebat yang pernah saya kenal. Itu kata Stanton. Tuhan Yesus sangat suka mengampuni dan memberi kesempatan bagi pendosa. Dalam Lukas 7 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan berdosa yang dianggap sampah masyarakat. Bahkan tidak hanya itu, perempuan itu juga justru diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan Tuhan Yesus dalam rombongan pelayanan Tuhan Yesus. Di kelompok di mana perempuan itu diterima, ada juga seorang perempuan yang sudah sembuh dari roh jahat. Ada juga istri pejabat bendahara Herodes yang di masa lampaunya sangat kejam. Ditinjau dari track recordnya, mereka bukan kandidat unggulan. Namun Tuhan Yesus memandang mereka dengan kacamata positif dan memberikan kesempatan kepada mereka. Jika seseorang diampuni dan dipercaya, pasti ia berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki kacamata positif dalam memandang orang lain? Bahkan jika orang itu pun pernah melukai hati kita, mengkhianati kita, apakah kita pun punya kacamata positif kepadanya, memberikan kesempatan kepadanya, atau justru malah kita menjerumuskan dia? Pagi ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa, bahkan memberikan kesempatan kepadanya untuk bekerja bersama-sama dalam satu tim bersama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian melakukan tugas penginjilan. Bagaimana dengan kita? Ketika ada orang yang pernah melukai hati kita, ketika ada orang yang pernah mengkhianati kita, dapatkah kita memberinya kesempatan dan kemudian mengampuninya? Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Bahkan kami juga boleh bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan. Berani mengampuni, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Dan biarlah kami mampu terapkan dalam setiap langkah hidup kami hari ini dan juga di hari-hari selanjutnya, sehingga kami boleh diberkati dalam setiap langkah kehidupan kami. Aktivitas apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini Bapa, baik dalam pekerjaan, baik dalam rutinitas sebagai ibu rumah tangga, baik dalam pendidikan atau dalam setiap kegiatan hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi tiada pemberi.